Dahulu kala, di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Ia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, namun juga karena hatinya yang penuh harapan dan semangat. Meski hidup dalam kesederhanaan, Bima selalu bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Bukan hanya itu, dia juga ingin tetap dekat dengan rumah agar bisa merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Suatu pagi, kabar mengenai seorang pedagang kayu yang terkenal di desa mulai beredar. Pedagang ini, Tuan Harto, dikenal sebagai orang yang adil dan selalu menghargai kerja keras. Mendengar hal itu, Bima merasa inilah saatnya untuk mencoba peruntungannya. Dengan langkah mantap, dia memutuskan untuk mengunjungi Tuan Harto. Bima berjalan dengan penuh harapan menuju rumah besar yang dikelilingi pepohonan tinggi milik Tuan Harto. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan perasaan berdebar. Pintu terbuka dan tampaklah sosok Tuan Harto yang berwibawa di ambang pintu. "Ada yang bisa saya bantu, anak muda?" tanya Tuan Harto, suaranya lembut namun tegas, seolah bisa membaca apa yang sedang dipikirkan tamunya. "Tuan Harto, nama saya Bima. Saya datang untuk memohon pekerjaan kepada Anda. Saya siap bekerja keras dan memberikan yang terbaik dari diri saya," jawab Bima dengan penuh semangat, suaranya terdengar yakin. Tuan Harto menatap Bima dengan saksama. Dari caranya berbicara, dia bisa melihat tekad besar di mata pemuda itu. "Bima, kamu terlihat seperti pemuda yang kuat dan bersemangat. Kebetulan sekali, aku punya pekerjaan yang mungkin cocok untukmu. Gajinya memadai, dan lokasinya sangat dekat dengan rumahmu. Apakah kamu siap untuk mulai hari ini?" Bima tanpa berpikir panjang, segera menerima tawaran itu dengan hati yang penuh sukacita. Ini adalah kesempatan emas yang telah lama dia tunggu. Dengan senyum lebar, dia mengangguk penuh semangat. Tuan Harto kemudian memberikan Bima sebuah kapak besar dan berat, kemudian menunjukkan hutan tempat dia akan bekerja menebang pohon. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang masih sejuk, Bima memulai pekerjaannya. Kapak di tangannya terayun dengan cepat, memotong pohon demi pohon. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dalam satu hari penuh, dia berhasil menebang 21 pohon. Ketika hari mulai senja, dia kembali ke desa membawa hasil kerjanya dengan bangga. Sesampainya di sana, Tuan Harto yang menunggu di teras rumahnya terlihat terkesan. "Luar biasa Bima, kamu benar-benar bekerja dengan baik. Teruskan kerja kerasmu dan kamu akan mencapai banyak hal," pujinya, matanya berbinar melihat hasil kerja Bima. Kata-kata itu memberi Bima semangat yang berlipat ganda. Esoknya, dia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Di pagi hari, dia bangun lebih awal, menyantap sarapan seadanya, dan berangkat ke hutan dengan penuh tekad. Namun, meskipun usahanya lebih keras daripada sebelumnya, pada hari kedua dia hanya berhasil menebang 17 pohon. Bima mulai merasakan keanehan. Mengapa hasilnya berkurang? Pikirnya, merasa bingung. Hari ketiga tiba, dan Bima merasa dirinya harus bekerja lebih keras lagi. Dengan tekad yang kuat, dia bangun lebih pagi dan memulai pekerjaannya lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Namun anehnya, jumlah pohon yang berhasil dia tebang malah semakin sedikit, hanya 10 pohon saja. Perasaan lelah mulai menyelimuti tubuhnya dan pikirannya mulai dipenuhi rasa frustasi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Bima mulai meragukan kemampuannya. Apakah aku telah kehilangan kekuatan, atau mungkin aku tidak cukup baik untuk pekerjaan ini, gumamnya pelan. Dengan perasaan cemas, dia memutuskan untuk kembali menemui Tuan Harto dan mencari tahu apa yang salah. Sesampainya di rumah Tuan Harto, Bima disambut dengan senyum ramah. Namun, kali ini wajah Bima tampak lesu, penuh keputusasaan. "Tuan Harto, saya minta maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setiap hari saya bekerja lebih keras, tapi jumlah pohon yang saya tebang malah semakin sedikit," ungkapnya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah kekuatannya habis terserap oleh rasa kecewa. Tuan Harto mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil waktu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lembut, "Bima, bolehkah aku bertanya, kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu?" Pertanyaan sederhana itu membuat Bima terdiam. Mengasah kapak, Bima menyadari bahwa sejak pertama kali bekerja, dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. "Saya tidak punya waktu, Tuan.
Saya terlalu sibuk menebang pohon, jawabnya polos. Tuan Harto tersenyum. Kali ini lebih penuh kebijaksanaan. Bima, kerja keras itu penting. Tapi kerja bijak jauh lebih penting. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, seberapa keras pun kamu bekerja, usahamu tidak akan maksimal. Kapak yang tajam akan membuat pekerjaanmu lebih mudah, lebih efisien, dan hasilnya tentu akan lebih baik. Bima terdiam merenungkan kata-kata Tuan Harto. Selama ini, dia begitu fokus pada kerja keras hingga melupakan satu hal yang sangat penting, mengasah kapak. Dalam pikirannya, semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk menebang pohon, semakin baik hasilnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kapak yang dia gunakan semakin tumpul, dan meskipun tenaganya masih besar, hasil kerjanya terus menurun. Saya mengerti sekarang, Tuan, jawab Bima dengan nada penuh penyesalan. Saya terlalu fokus bekerja keras tanpa berpikir bijak. Tuan Harto mengangguk. Bima, dalam hidup, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, seperti kapak yang harus diasah agar tetap tajam. Pikiran dan strategi kita juga harus terus diperbarui. Terkadang, meluangkan waktu untuk berpikir, merencanakan, dan mempersiapkan diri adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kerja keras memang penting, tetapi kerja cerdas lebih berharga. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Bima saat ia berjalan pulang. Dia merasa ada pelajaran besar yang baru saja dia terima, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke hutan, dia mengambil kapaknya dan mulai mengasahnya. Butuh waktu, dan pada awalnya Bima merasa gelisah karena seolah membuang-buang waktu yang seharusnya bisa ia gunakan untuk bekerja. Namun, dia ingat nasihat Tuan Harto, kerja cerdas adalah kunci. Setelah puas dengan ketajaman kapaknya, Bima berangkat ke hutan dengan semangat baru. Hari itu, dia tidak terburu-buru. Dia menebang pohon satu demi satu, mengayunkan kapaknya dengan presisi dan kekuatan yang terkontrol. Dan benar saja, hasilnya luar biasa. Bima berhasil menebang lebih banyak pohon daripada hari-hari sebelumnya. Kapak yang tajam membuat pekerjaannya jauh lebih efisien dan tidak memerlukan usaha sebesar sebelumnya. Hari demi hari, Bima terus mengasah kapaknya secara rutin sebelum bekerja. Hasilnya, pekerjaannya semakin mudah, dan jumlah pohon yang dia tebang terus meningkat. Semangat dan rasa percaya dirinya pulih. Dia tidak lagi merasa lelah dan frustrasi, melainkan lebih bijak dalam menghadapi pekerjaannya. Waktu berlalu, dan dalam beberapa bulan, Bima menjadi salah satu pekerja terbaik yang pernah dimiliki Tuan Harto. Dengan kerja keras yang bijak, dia berhasil menabung cukup banyak uang untuk membantu orang tuanya dan meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya. Lebih dari itu, dia juga memperoleh pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa dalam setiap usaha, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik atau semangat, tetapi juga kebijaksanaan dan strategi yang tepat. Suatu hari, Tuan Harto memanggil Bima ke rumahnya. Bima, aku sangat bangga denganmu, kata Tuan Harto dengan senyum yang tulus. Kamu tidak hanya menjadi pekerja keras, tetapi juga pekerja yang cerdas. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Aku tahu kamu telah menabung cukup banyak, dan aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa itu, Tuan? Aku akan memberikanmu kesempatan untuk memimpin tim penebang kayu yang lain. Kamu tidak hanya akan bekerja sebagai penebang, tetapi juga menjadi pemimpin. Dengan pengetahuan yang telah kamu peroleh, aku yakin kamu bisa mengajarkan mereka cara bekerja dengan lebih bijak. Bima terkejut mendengar tawaran itu. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan sebesar ini. Namun, setelah merenungkan perjalanan yang dia lalui, dia tahu bahwa dia siap. Terima kasih, Tuan Harto. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin tim dengan bijak, seperti yang Anda ajarkan kepada saya. Dan begitulah, Bima menjadi pemimpin tim penebang kayu. Di bawah bimbingannya, tim tersebut bekerja dengan cara yang lebih efisien dan produktif. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga cerdas, mengikuti prinsip yang telah dipelajari Bima dari Tuan Harto. Bima tidak hanya menemukan kesuksesan dalam pekerjaannya, tetapi juga menjadi panutan bagi orang lain. Dia mengajarkan kepada timnya bahwa dalam hidup tidak cukup hanya bekerja keras tanpa arah. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara upaya fisik dan kebijaksanaan. Dan dengan pemahaman ini, Bima tidak hanya berhasil meraih impiannya,
tetapi juga membantu orang lain untuk mencapai hal yang sama. Kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas adalah kunci kesuksesan. Meluangkan waktu untuk belajar, mempersiapkan diri, dan menyempurnakan alat yang kita gunakan akan membuat usaha kita jauh lebih efektif. Seperti Bima yang belajar mengasah kapaknya, kita juga harus terus mengasah keterampilan dan pikiran kita. Jangan hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang cerdas dan efisien. Ketika kita bekerja dengan bijak, kesuksesan akan datang dengan lebih mudah dan lebih bermakna.